I just want a little bit of peace and love. Hi everyone, welcome to our first episode of Recast Recus Podcast. So, today kita ada tamu kesayangan semua orang nih. Kakak kelas paling cantik, anak kelas 9, siapa lagi kalau bukan? Siapa kamu namanya? Vela. Oke, hari ini kita bakal ngomongin apa nih? Kita bakal ngomongin kebangkitan nasional di era digital. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kebangkitan nasional di era digital tuh perbedaannya tuh apa sih sama dulu gitu. Oke, mungkin kita bakal mulai sama perkenalan dulu ya. Halo, aku Chelsea Favrista dari kelas 9E. Aku bakal jadi host Recast untuk episode kali ini. Terus ada Vela dari kelas 9B. Nah, oke, udah gitu doang. Oke, siap. Nah, oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja kali ya, Kak. Iya. Biar kita langsung ke topik gitu ya. Straight to the point. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Vela, apa sih yang bakal kalian lakukan? Kalian nih konteksnya you, oke. Konteksnya untuk memajukan bangsa di era transformasi. Jadi di era transformasi ini, kita sebagai para pemuda ini memiliki peran yang sangat penting di perkembangan bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, kita juga sebagai pelajar ini paling tugasnya tinggal belajar dan tinggal mengerjakan tugas dengan rajin dan menjadi murid berprestasi. Di sini tuh berprestasinya itu konteksnya bisa akademik maupun yang non akademik. Nah, selain itu juga kita dengan belajar kita pasti kalau udah besar bisa jadi sukses, bisa jadi orang yang berpendidikan, dan itu bisa sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini sangat berpengaruh ya di perkembangan bangsa Indonesia ini sendiri. Selain itu sekarang itu semuanya di era transformasi ini semua serba digital kan, apalagi karena adanya pandemi. Nah, karena si pandemi ini kita tuh pasti pengguna fasilitas-fasilitas digital lebih dimaksimalkan lah gitu. Nah, banyak banget yang bilang kayak ini tuh negatif lah gitu istilahnya, karena tuh banyak yang malah jadi keseringan scroll TikTok, main HP dan lain-lain. Nah, tapi kita nih sebagai pelajar, sebagai pemuda Indonesia yang bertanggung jawab, seharusnya tuh kita bisa membatasi yang mana yang harusnya kita pahami lah gitu. Maksudnya kita harus lebih rajin di mana, kayak gimananya. Nah, itu tuh benar-benar penting banget. Apalagi sekarang udah dikasih fasilitas-fasilitas kayak aplikasi-aplikasi kayak Zoom, Google Classroom kan banyak, sama Google Meet. Nah, aplikasi-aplikasi itu tuh berpengaruh banget dan berguna banget buat pendidikan kita. Terus udah gitu ada juga aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Oke. Nah, kita tuh dari tadi ada hubungannya sama minat dan bakat nih. Kalau Kak Vela sendiri minat bakatnya itu apa sih? Maksudnya yang bikin kayak yang Kak Vela suka banget yang bikin? Kalau saat ini sih masih menggambar ya. Menggambar ya. Karena kalau misalnya menggambar itu aplikasinya juga disediainnya banyak. Ada yang bisa bayar, ada yang nggak usah bayar. Maksudnya gratis juga ada. Jadi lumayan mudah lah di era digital ini buat mengembangkan bakat kayak gitu. Oke. Nah, itu udah membuktikan tuh dari satu hobi doang tuh kita bisa kayak melakukan banyak hal dengan kayak fasilitas teknologi yang sekarang banyak banget ya. Iya. Jadi perubahan ke era teknologi yang kayak lebih canggih itu tuh nggak seluruhnya negatif ya, pasti ada benar. positif. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Vela nih. Menurut Kak Vela nih, seberapa penting sih kebangkitan nasional bagi bangsa kita ini? Dan ya jadi kayak yang kita tahu lah ya, kebangkitan nasional itu tuh disebutnya sebagai awal mula di mana orang-orang itu menyadari persatuan, menyadari kesatuan, menyadari pentingnya nasionalisme untuk bisa memerdekakan bangsa Indonesia dan juga untuk mempertahankannya. Oke. Terus kalau misalnya apa sih yang bakal Kak Vela lakukan kalau misalnya kebangkitan nasional kita tuh hilang bagi bangsa kita tuh apa? Nah, ini sebenarnya hal yang buruk banget ya, karena kalau misalnya sampai hilang itu bisa-bisa kita tuh kehilangan semangat, kehilangan perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita lah gitu istilahnya, yang udah susah-susah dicapai oleh para pejuang zaman dulu. Jadi untuk saat ini kita kan tahu Budi Utomo itu kan titik mulanya kan, karena kita kebangkitan nasional itu karena Budi Utomo, dan Budi Utomo ini sendiri itu awal dari kesadaran orang-orang tentang persatuan dan kesatuan. Nah, Budi Utomo ini juga didirikannya oleh orang-orang yang pemuda-pemuda berpendidikan. Jadi kita juga pasti memiliki peran untuk bisa menjadi orang berpendidikan, karena pasti ada hubungannya juga lah
Selain itu, untuk bersosialisasi juga, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, kita harus tetap bisa berteman dengan siapa saja tanpa memikirkan ras dan yang lain-lainnya. Nah, selain itu juga kita bisa gimana ya? Bisa menjadi sukses kan di masa depannya dengan jadi pintar, bisa jadi orang yang berpendidikan, dan hal ini tuh benar-benar berpengaruh banget kayak yang tadi aku bilang, berpengaruh dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dan hal itu benar-benar penting banget buat perkembangan bangsa Indonesia, buat semangatnya juga. Nah, kalau misalnya kita sudah menyadari hal ini, itu tuh berarti kita tuh udah sadar, itu tuh benar-benar bakal membantu kita buat menyadari bahwa semangat kebangkitan nasional ini sangat penting bagi kita semua. Nah, kaum terdidik dan terpelajar ini memiliki peran yang sangat penting bagi kita semua, dan juga kita memiliki peran untuk membangun kebangkitan nasional di antara kita semua kalau sampai hilang, dan itu bakal penting banget lah gitu istilahnya. Karena kebangkitan nasional sendiri juga muncul karena adanya pendidikan dari orang-orang. Berarti menurut Kak Vela nih, pendidikan sama kaum generasi muda tuh sangat berhubungan gitu ya. Nanti, dan pendidikan itu aspek yang sangat penting buat generasi muda. Juga berarti generasi muda kayak kita nih dan kayak teman-teman semua Recisian yang nonton, itu kita memegang peran yang sangat besar ya dalam kebangkitan nasional. Oke. Nah, terus kita ngomong-ngomong tentang kaum muda nih, dari tadi kaum muda kayak Gen Z gitu ya, kita Gen Z gitu. Kalau misalnya nih, kalau menurut Kak Vela aja, apakah para Gen Z udah bersama-sama maju dalam meraih tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia? Kalau menurut aku sendiri nggak bisa disamaratain ya, karena kalau misalnya kayak kita beberapa udah cukup banyak lah gitu anak-anak dari Gen Z ini yang udah berusaha banget buat mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, jadi pintar, terus berbakat juga, berusaha lah gitu. Tapi nggak sedikit juga nih yang masih nggak peduli, masih belum aware tentang hal ini, dan ini tuh benar-benar apa ya, disayangkan sekali gitu ya. Jadi harapan saya untuk ini sih supaya semua orang, kalau bisa para pelajar, para pemuda-pemuda di Indonesia ini sudah mulai menyadari bahwa untuk bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia itu kita harus menjadi pemuda yang terpelajar, jadi pintar, jadi maksudnya berusaha gitu loh. Berarti nih untuk para Recisian nih, berarti kita tuh harus mulai menggali mimpi kita dari hal-hal yang kecil gitu ya, dan kita harus mulai menyadari kalau kita tuh memegang peran yang sangat penting di era revolusi dengan kebangkitan nasional ini. Jadi mungkin kalau untuk Recisian sendiri gitu ya, kan kita udah sering melihat nih juga banyak Recisian yang berprestasi gitu. Itu juga salah satu bentuk dari apresiasi kepada pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita gitu kan. Jadi pendidikan itu hal yang sangat penting. Iya, dan pandemi juga nggak bisa kita jadiin alasan buat bener banget gitu. Jadi buat para Recisian yang gara-gara pandemi males-malesan nih, waduh gimana nih? Sangat disayangkan nih teman-teman. Oke, jadi untuk penutup, menurut Kak Vela ada nggak sih kata-kata yang mau diucapin buat kebangkitan nasional ini? Buat kebangkitan nasional ini tentunya kita perlu persatuan dan kesatuan, dan semoga kita semua bisa bersosialisasi dengan baik dan benar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, thank you so much Kak Vela buat jawaban-jawabannya, gila insightful banget nih teman-teman. Gila nih Vela nih kan ya, paling sangat menginspirasi. Lanjut ke guest selanjutnya. Nah, Recisian, sekarang kita udah sama tamu kita yang kedua nih. Siapa lagi kalau bukan Pak Riko? Ini adalah salah satu guru paling kesayangan lah ya istilahnya dari Recisian. Gimana nih kabarnya Pak? Kabarnya baik, dan tentu saya mengucapkan dulu selamat hari baik untuk kita semua, karena kita meyakini bahwa setiap hari itu kebaikan. Siap, keren banget nih. Kita mungkin langsung lanjut aja nih ke topik kita, yaitu kebangkitan nasional di era digital nih Pak. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, kebangkitan nasional ini kan merupakan masa di mana bangkitnya rasa semangat persatuan nih Pak. Kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran memperjuangkan negaranya nih. Terus menurut Bapak nih, kebangkitan nasional ini masih perlu bagi kita semua yang merupakan generasi baru ini. Jadi sikap kayak kebangkitan nasional ini masih diperlukan gak sih sama generasi kita?
Yap, terima kasih. Pertanyaannya masih perlu atau tidak? Tentu kalau ditanya spesifik masih perlu atau tidak, tegas menjawabnya perlu. Karena di dalam kebangkitan itu terdapat satu makna yang saya yakin teman-teman kelas 8 yang di bab 4 kemarin belajar tentang kebangkitan nasional pasti menemukan dua kata, persatuan dan kesatuan. Di mana persatuan ini kalau saya boleh menyederhanakan, ini seperti teman-teman sekarang di sini, di mana teman-teman ini berbeda-beda, namun tetap disatukan untuk meng-create, untuk memanfaatkan sumber daya yang sekarang dimiliki oleh sekolah, sehingga terselenggara podcast seperti ini. Nah, itu adalah pemaknaan kebangkitan nasional tentu di era digital sekarang ini. Jadi kalau pertanyaannya masih perlu atau tidak, tentu perlu. Oke, berarti untuk sikap kayak kebangkitan nasional ini perlu disadarkan banget ya sama generasi kita. Betul nih, sekali. Oke. Nah, terus gini, bagaimana nih kita menjaga persatuan dan kesatuan NKRI di era pandemi nih Pak? Ditambah dengan adanya simpang siur informasi kayak hoax, terus yang kadang tuh hoax-hoax itu bisa memecah belahkan kita. Nah, itu untuk menjaga kesatuannya ini menurut Bapak gimana nih? Ya, tentu di era derasnya informasi, kita bisa menangkap dari beberapa sudut. Kita bisa menangkap ini sebagai peluang yang baik, tentu juga bisa kita gunakan sebagai hal yang dalam tanda kutip negatif untuk mengelabui orang dan seterusnya dan seterusnya. Namun saya yakin sebagai kaum terdidik, kita memanfaatkan derasnya arus informasi ini guna hal yang positif. Salah satunya seperti era pandemi sekarang, kita semakin berevolusi Chelsea. Yang sebelumnya mungkin konteks komunikasinya langsung bertemu, namun beberapa waktu yang lalu, Maret 2020 tepatnya, kita mulai berevolusi guna menggunakan alternatif komunikasi dengan cara yang lain. Kita belajar dari jarak jauh, semisal kita berkomunikasi melalui media teknologi, entah itu aplikasi Zoom, aplikasi dan lain-lain begitu. Jadi ada hal yang tentu tidak kalah penting, yaitu tentang etika. Kalau kita bertemu secara tatap muka seperti ini, sebagai warga negara, kita juga mengenal apa itu sopan santun. Dan ketika berkomunikasi secara digital, kita juga perlu menampilkan etika. Beberapa etika di dalamnya ketika kita menggunakan komunikasi digital. Yang pertama itu kita diharapkan memperhatikan gaya tulisan dan tanda baca, khususnya ketika kita sedang berinteraksi. Kemudian yang kedua itu ketika kita menelpon atau kita sedang berinteraksi menggunakan media teknologi, kita harus mengatur bagaimana intonasi suara kita. Tidak bisa tiba-tiba kita langsung menggunakan intonasi nada tinggi. Apa kabar Chelsea? Gitu. Kemudian kalau Chelsea tidak mengetahui konteks sebelumnya pasti akan bingung juga. Ini orang ngapain ya? Tahu-tahu ngebentak begitu. Dan yang ketiga terkait komunikasi digital ini, kita juga perlu untuk menghargai privasi orang lain. Tidak bisa meskipun sekarang kita berteknologi secara maju, kita menyalahi privasi orang lain. Tentu kita juga bisa untuk menghargai privasi orang lain. Tidak harus semua ini kita ketahui terkait urusan orang lain atau aktivitas orang lain, karena tentu orang lain juga ada yang tidak senang atau tidak begitu tertarik untuk membagi kehidupan atau aktivitas media sosialnya begitu. Oke, berarti kita nih dari tadi udah ngomongin ada media sosial, hoax, dan kayak kebangkitan nasional di era digital. Ini tuh sangat berhubungan dengan generasi muda nih, ya Pak ya, generasi Gen Z nih kalau sekarang orang-orang ngomongnya Gen Z. Nah, kalau menurut Bapak nih, para generasi baru, terutama generasi Z di zaman sekarang itu sudah mengimplementasikan nilai-nilai yang berhubungan dengan kebangkitan nasional di kehidupan sehari-hari nih, menurut Bapak gimana? Ya, tentang Gen Z, saya sangat pintar sekali dengan setiap generasi Chelsea.
Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya ada baby boomers, ada generasi X, kemudian sesuai dengan tahun kelahiran saya ini masuk ke dalam generasi milenial. Setelah milenial ada generasi Z, dan setelahnya lagi ada post Gen Z begitu. Tentang Gen Z ini, kalau kita melihat data, saya mengutip dari data yang saya ambil dari kata data, dari 270 juta lebih populasi warga negara Indonesia, paling besar ini didominasi oleh generasi kita, milenial dan juga Gen Z. Kemudian pertanyaannya, apakah generasi Z ini menurut saya sudah menampilkan hal-hal yang dimaknai di dalam kebangkitan nasional? Tentu kita juga harus tidak menutup mata dengan beberapa istilah-istilah yang sekarang ini saya yakin kalau generasi Z sangat mengetahui, sangat mengenali. Namun untuk generasi milenial tentu juga ada beberapa yang belum mengetahui, namun sebagian besar mungkin sudah mengetahui Chelsea, seperti istilah-istilah seperti trust issue, kemudian cancel culture, kemudian terkait ghosting. Ini kan hal-hal yang saya yakin sekali teman-teman untuk Gen Z memahami atau mengenali begitu. Maka kaitannya dengan kebangkitan nasional adalah kita semua meyakini bahwa antara generasi ini pasti memberikan hak kepada setiap individu untuk berbicara, untuk mengenali. Dan ini semua tidak ada masalah saya yakin terkait istilah-istilah yang dipopulerkan sekarang. Bahkan ketika BTS kemarin sempat menjadi trending topic, tidak sedikit orang-orang yang menuliskan di media sosialnya dengan sebutan Einstein BTS begitu. Jadi hal-hal seperti ini tentu dihargai oleh masing-masing generasi. Namun setiap individu atau setiap generasi ini juga perlu Chelsea dan teman-teman sekalian yang namanya memegang prinsip-prinsip. Jadi kita meskipun berbeda generasi, namun kita juga harus mensepakati prinsip-prinsip yang utama, yang diantaranya ada nilai-nilai kejujuran. Meskipun kita beda generasi, kita harus sama-sama sepakat tentang kita harus mau jujur, kemudian menjaga nama baik dan seterusnya, dimana itu semua saya yakin sekali selalu dikenalkan di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga teman-teman sekalian. Begitu. Nah, saya udah lihat nih guru-guru kita nih sangat up to date ya, sampai istilah trust issue-nya tahu nih Pak, ya keren banget nih. Nah, tapi dari sekian banyak evolusi yang sudah kita alami dari tahun ke tahun itu kan sangat signifikan ya Pak. Yep. Kalau menurut Bapak sendiri ada nggak sih kendala yang Bapak hadapi untuk kayak menanggapi Gen Z yang mulai sangat berubah dari generasi Bapak ke generasi kita mulai berubah signifikan? Menurut Bapak ada kendala nggak? Ya, perubahannya kalau dari saya pribadi melihatnya ini lebih ke aspek ketangguhan. Jadi kalau di kita mungkin lebih populer dengan istilah sedikit-sedikit terbawa perasaan, baper begitu, atau ada istilah lain snowflake begitu. Jadi seperti yang mudah rapuh begitu, salju yang mudah rapuh begitu. Jadi jangan sampai meskipun kita beda generasi antara Gen Z, milenial dan seterusnya, menyikapi kebangkitan nasional, menyikapi kemajuan kehidupan, tentu kita tidak boleh untuk menjadi snowflake generation. Kita harus tangguh. Bahkan kita sendiri, baik itu Gen X, milenial, kemudian Gen Z, ini sudah sama-sama merasakan bagaimana hantaman dari COVID-19, di mana COVID-19 juga menjadikan pintu terbuka evolusi terkait komunikasi yang sebelumnya hanya mengutamakan tatap muka atau bertemu secara langsung. Sekarang ini kita bisa semakin menggunakan alternatif lain, jarak jauh melalui aplikasi Zoom atau aplikasi-aplikasi virtual lainnya begitu. Dan
terkait kebangkitan nasional dan menyikapi bagaimana Gen Z sendiri, saya juga ingin menegaskan hal ini, Chelsea, bahwa negara Indonesia ini yang sudah berusia 70 tahun lebih, kemudian sebentar lagi kita juga akan memperingati 114 tahun kebangkitan nasional. Kita harus perlu sekali untuk menanamkan ke dalam diri kita bahwa republik ini dibentuk oleh kaum terdidik. Kemudian selain kaum terdidik juga kaum tercerahkan. Meskipun di dalam pikirannya ini hebat, di dalam otaknya ini hebat, tetapi founding fathers kita juga memiliki hati yang cair. Jadi nilai-nilai inilah yang perlu terus diberikan, terus dibagikan. Saya meyakini generasi Z pasti lebih hebat secara pemikiran, namun juga yang perlu diolah adalah hati, tetap cair. Dan melalui hati yang cair, saya yakin kita bisa menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Begitu. Ya, wah, materinya yang dari tadi Bapak Riko sampaikan ini sangat insightful banget nih teman-teman. Jadi kita udah menyingkirkan generasi Z dan kayak apa revolusi-revolusi yang sudah kita alami dari tahun ke tahun, dan masih perbedaan-perbedaan dan bahkan istilah-istilah yang saya jujur lumayan kaget nih Bapak tahu gitu. Jadi sekarang mungkin ada kata-kata yang mau Bapak sampaikan untuk sesuai dengan kebangkitan nasional ini. Yap. Saya mengutip dari buku apa yang pernah saya baca terkait kajian pemikiran, kajian kemerdekaan dari seorang tokoh kita yang bernama Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk menyikapi 8 tahun berdirinya Taman Siswa saat itu, Ki Hajar Dewantara itu mengajak kepada mereka yang bergerak bersamanya. Ada istilah Jawa yang namanya topo meneng, Chelsea, atau berdiam diri di tengah keramaian. Dan melalui topo meneng ini, Ki Hajar Dewantara membagikan bagaimana proses dia selama 8 tahun melakukan topo meneng, mendapatkan hal-hal yang sekiranya sampai sekarang pun perlu kita teladani. Dan istilahnya menggunakan bahasa Jawa, Chelsea. Yang pertama itu neng atau neng kalau bahasa Jawa. Neng ini diambil dari kata meneng atau berdiam diri. Melalui meneng kita akan bertemu terhadap ning atau diambil dari kata wening. Melalui diam diri kita akan bertemu dengan kesucian. Setelah kita berwening, kita akan bertemu dengan nung atau anung begitu. Dan setelah kita bertemu dengan atau melakukan meneng, wening dan juga anung, yang terakhir kita akan bertemu dengan yang namanya nang atau kemenangan. Baik itu di dalam diri kita dan juga kita terapkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita berbicara terkait aspek masyarakat sosial, kita sebenarnya memiliki nilai-nilai yang tidak harus jauh-jauh kita ambil dari negara lain, entah itu dari benua Eropa, Amerika, dan juga lain-lain begitu. Negara kita sendiri memiliki nilai-nilai yang sangat besar sekali. Salah satunya dari Ki Hajar Dewantara yang melalui meneng, wening, anung, dan menang itu sendiri. Ya, keren banget nih kata-katanya dari Pak Riko ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Riko yang sudah bersedia untuk jadi narasumber hari ini. Sama-sama, Chelsea. Jadi kita bakal lanjut ke guest selanjutnya. Oke, terima kasih. Revisian, sekarang kita udah sama tamu kita yang ketiga nih. Kita perkenalan dulu kali ya. Kita sama siapa nih hari ini? 12 dari kelas 7A, nomor absen 7 nomor absen. Waduh, lengkap banget ya. Perkenalan lengkap banget nih. Oke, jadi kita bakal dengan topik yang sama, yaitu kebangkitan nasional di era digital nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol dikit ya, 12. Kayak kita bakal kasih pertanyaan-pertanyaan, menurut kamu nih gimana? Kita langsung lanjut aja
aja nih ke pertanyaan kita yang pertama. Kalau menurut Bapak sendiri, Hari Kebangkitan Nasional itu tuh apa sih? Kayak maknanya tuh apa? Dan cara kamu merayakan atau melestarikan kebangkitan nasional tuh caranya gimana? Hari Kebangkitan Nasional itu saya rasa adalah sebuah hari di mana terbentuknya sebuah organisasi para pemuda Jawa pada tahun 1908. Saya memaknainya dengan cara melestarikan tradisi-tradisi dari Budi Utomo dan juga memaknainya pada hari-hari saya untuk selalu meningkatkan semangat perjuangan. Oke, terus kita langsung lanjut nih. Kalau sebagai kaum Gen Z nih, kita kan Gen Z nih di masa sekarang, masih ada nggak sih kesempatan kita sebagai Gen Z untuk terus melindungi kemajuan bangsa kita? Terus apa aja sih maksudnya tanggung jawab kita atas kayak kita harus ngelakuin apa aja nih untuk mempertahankan bangsa ini? Kalau kemajuan itu masih bisa kita lindungi karena masih ada beragam yang belum kita majukan kepada dunia luar. Terus habis itu tanggung jawab kita adalah selalu melestarikan apapun aturan-aturan dari Budi Utomo demi memperjuangkan kemajuan rakyat Indonesia. Oke, mantep banget nih jawabannya ya teman-teman. Oke, terus kalau menurut kamu nih, apa sih perbedaan perjuangan dari rakyat Indonesia saat melawan penjajah sebelum dan sesudah tahun 1908? Sebelum 1908, kaum intelektual sama sekali belum bergerak dikarenakan masih berada di bawah tangan rakyat. Sedangkan setelah tahun 1908, Budi Utomo yaitu organisasi para pemuda intelektual pada akhirnya ikut berjuang dan menjadi tonggak dalam melawan penjajah Belanda. Oke, nah jawabannya keren-keren banget nih Recisian. Nah, kalau menurut kamu nih, apa sih hal-hal yang udah kamu lakuin nih untuk melestarikan kebangkitan nasional? Apa aja sih yang udah kamu lakuin? Melestarikannya itu dengan cara kita itu selalu menjaga negara kita dari berbagai ancaman asing dengan menggunakan pikiran kita untuk sebaik-baiknya, untuk kemajuan, untuk masa depan. Oke, berarti kita tuh memegang peran penting banget ya sebagai betul. Sebagai generasi muda nih, kita sangat memegang peran yang amat sangat penting untuk negara kita sendiri. Berarti kita tuh harus lebih melestarikan nih sikap kebangkitan nasionalnya. Kita harus bersikap nasionalis gitu ya. Betul. Dan kita harus menghargai kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang sudah ada, biar kita nggak terlalu terpengaruhi ya sama budaya-budaya asing gitu kawan-kawan. Oke, mungkin untuk podcast kita episode kali ini di topik kebangkitan nasional di era digital selesai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin semua, and we'll see you on the next video.